Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Pemerolehan Bahasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hajar, NIM 2001-10117 sebagai pemateri pertama, dan teman saya Sri Wahyuni, NIM 2001-10128 sebagai pemateri kedua. Pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa, language acquisition atau akuisisi bahasa menurut Maksan dalam Mudini et al. 2016 adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit dan informal. Lebih lanjut, menurut Lyons dalam Mudini et al. 2016, pemerolehan bahasa adalah suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa. Pada penutur bahasa disebut pemerolehan bahasa. Artinya, seorang penutur bahasa menggunakan bahasa tanpa terlebih dahulu mempelajari bahasa tersebut. Teori pemerolehan bahasa. 1. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi respons. Pemerolehan bahasa menurut teori behavioris yaitu A. Bahasa adalah perilaku manusia yang kompleks di antara perilaku-perilaku lain. B. Anak menguasai bahasa melalui peniruan. C. Perkembangan bahasa seseorang ditentukan oleh frekuensi dan identitas latihan yang disodorkan. Teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Sebagai contoh, seorang anak yang dibesarkan di lingkungan Amerika sudah pasti bahasa Inggris menjadi bahasa pertamanya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 200110128. Teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar. Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Selanjutnya yaitu teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama anak. Tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Dalam memperoleh bahasa pertama anak mengambil dua hal abstrak dalam teori linguistik, yaitu kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Performansi adalah kemampuan seorang anak untuk memahami atau mengkodekan dalam proses reseptif dan kemampuan untuk menuturkan atau mengkodekan dalam sebuah produktif. Yang terakhir yaitu tahap pemerolehan semantik. Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Yang pertama diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis melainkan makna semantik. Tahap pemerolehan sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada usia 18 bulan. Selanjutnya yaitu tahap pemerolehan fonologi. Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibanding orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit itu hampir dipenuhi. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.